Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eliza Putri Azahra dengan NIM 23102112204149 yang pada kesempatan ini akan menjelaskan hasil analisis putusan dengan nomor 41 garing pidana B garing LH garing 2021 garing PN Lasasua. Nah, presentasi ini untuk memenuhi nilai ulangan akhir semester mata kuliah tindak pidana di bidang sumber daya alam, dan hasil analisis ini saya beri judul Pertanggungjawaban pidana korporasi atas pertambangan ore nikel ilegal. Analisis putusan nomor 41 garing pidana B garing LH garing 2021 garing PN Lasasua. Pertanggungjawaban pidana korporasi adalah salah satu persoalan kompleks dalam sistem hukum pidana kita di era temporer. Nah, kerumitannya itu terletak pada apakah suatu kejahatan itu sudah terjadi, melainkan pada pertanyaan lebih mendasar seperti siapa di antara sekian banyak aktor dalam ekosistem korporasi yang harus bertanggung jawab secara pidana? Seberapa jauh jangkauan pertanggungjawaban itu? Dan apakah instrumen hukum yang tersedia telah digunakan secara optimal oleh para aparat penegak hukum? Nah, di Indonesia, perkembangan hukum pidana korporasi itu berjalan secara gradual. Lahirnya KUHP Nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sebelum lahir, pertanggungjawaban pidana korporasi itu diatur secara tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral dan diperkuat secara prosedural oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana korupsi. Nah, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tadi, secara efektif sejak 2 Januari tahun 2026, untuk pertama kalinya Indonesia memiliki kodifikasi umum yang secara sejenis mengatur sistematis pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk penegasan 5 lapis subjek yang dapat dipidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 49 KUHP. Namun, karena undang-undang ini baru berlaku kurang lebih dari 6 bulan sejak tulisan ini atau presentasi ini diterbitkan, belum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah yang memenuhi kriteria perbandingan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara langsung menurut hasil penelusuran. Baik, kita masuk ke bagian para pihak dan struktur organisasi yang terlibat. Jadi, terdakwa dalam perkara ini adalah Suparman. Beliau adalah laki-laki kelahiran Bantaeng, berusia 49 tahun pada saat persidangan. Berdomisili di Desa Tombak, Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton. Nah, pekerjaannya di sini tercatat sebagai Direktur Utama PT Mega Buana Mineral atau selanjutnya saya sebut sebagai PT MBM. Perlu dicatat juga bahwa beliau ini mengakui bertanggung jawab atas sebuah panti asuhan yatim piatu yang harus diurus. Nah, Suparman menjabat sebagai Direktur Utama PT MBM itu sejak 25 November tahun 2020, yaitu saat terjadi perubahan susunan direksi berdasarkan Akta Keputusan Rapat nomor 33 di hadapan Notaris Ahmad SH. Selanjutnya, PT Mega Buana Mineral sendiri itu adalah perusahaan yang didirikan pada Maret tahun 2020, bergerak di bidang usaha pertambangan dan pembelian biji nikel. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, itu susunan pengurusannya pada saat tindak pidana terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Suparman itu sebagai Direktur Utama. Kemudian ada Haji Aris sebagai Direktur. Yang ketiga ada Yustonapa sebagai Direktur. Yang keempat ada Abdul Aman Ega sebagai Komisaris Utama. Yang kelima ada Nyonya Nurwati sebagai Komisaris. Dan yang keenam ada Nyonya Irma Syam sebagai Komisaris. Nah, Suparman itu memiliki 23% saham dalam perusahaan. Sementara kepemilikan atas sisa 77% saham tidak pernah terungkap secara terang dalam persidangan ini. Nah, dalam fakta putusan ini ada satu fakta yang saya sangat garis bawahi dan sangat mencolok serta relevan secara yuridis bahwa Abdul Aman Ega di sini seorang komisaris utama PT MBN yang pada saat bersamaan berstatus sebagai pegawai negeri sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pembibitan. Nah, jabatan PNS di instansi kehutanan ini relevan karena wilayah yang menjadi lokasi penambangan itu bersinggungan dengan kawasan yang pengawasannya berada di bawah kewenangan instansi serupa. Selanjutnya, berdasarkan pengakuan komisaris utama sendiri, itu di persidangan, si istri Suparman dan istri Abdul Aman Ega juga tercatat memiliki jabatan di PT MBM. Nah, meskipun ia mengaku tidak mengetahui jabatan persisnya, sehingga dari fakta-fakta ini menggambarkan bahwa PT MBM adalah entitas usaha yang dibangun di atas jaringan relasi personal yang sangat erat antara pengurus dan komisarisnya.
Selanjutnya ada PT Kasmartia Raya. Yang selanjutnya saya sebut PT KTR. Nah, ini adalah pihak yang secara teknis terdampak langsung oleh tindak pidana ini karena penambangan dilakukan di dalam wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP milik PT KTR. Nah, PT KTR sendiri adalah perusahaan yang memiliki 2 IUP, yaitu IUP nomor 540/140 tahun 2011 dengan seluas 955 hektar di Desa Mosiku dan IUP nomor 540/234 tahun 2012 seluas 199 hektar di Desa Latau. Nah, keduanya di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara. Susunan direksi PT KTR itu terdiri dari Ilham sebagai direktur utama, Haidil sebagai komisaris utama, serta sejumlah direktur dan kuasa direktur di antaranya ada Andi Ardian yang mengeluarkan SPK kepada terdakwa dan Zulkifli yakni kuasa direktur yang melakukan komunikasi awal dengan Bapak Sukarman. Selanjutnya kita masuk ke bagian latar belakang dan kronologi terjadinya tindak pidana. Jadi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, peristiwa pidana ini bermula sekitar bulan Oktober tahun 2020 ketika Pak Sukarman yang baru saja diangkat sebagai Direktur Utama PT MBM tadi mulai menjalin komunikasi dengan pihak PT KTR untuk mendapatkan akses melakukan kegiatan penambangan ore nikel di wilayah IUP milik PT KTR. Nah, komunikasi ini dilakukan Sukarman melalui perantara bernama Asmadi Samad yang mengendalikannya atau mengenalkannya kepada Zulkifli selaku kuasa direktur PT KTR. Nah, dalam pertemuan tersebut, Sukarman menyatakan dirinya untuk masuk sebagai kontraktor penambangan di area IUP PT KTR. Nah, Zulkifli kemudian memberikan contoh draft perjanjian kerjasama kepada Sukarman melalui Asmadi Samad. Kemudian meskipun Zulkifli sendiri mengakui bahwa ia ini mengetahui PT MBM tidak memiliki IUP maupun IUGP, ia tetap memberikan contoh draft perjanjian dan membiarkan proses negosiasi itu berlanjut. Berdasarkan pengakuan Sukarman sendiri di persidangan, itu terdapat surat perjanjian penambangan, pengangkutan dan penjualan nikel antara PT KTR dengan PT MBM dengan nomor 006-KTR-MBM- Oktober 2020 ditandatangani pada 17 Oktober tahun 2020 di mana PT KTR itu diwakili oleh Zulkifli selaku kuasa direktur dari PT MBM diwakili oleh Sukarman selaku direktur utama. Nah, dokumen ini tidak pernah dipermasalahkan keabsahannya dalam dakwaan. Nah, padahal ia memuat persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan oleh pihak yang sudah diketahui tidak memiliki izin. Berbekal perjanjian yang secara hukum sesungguhnya tidak memiliki landasan izin yang sah, Sukarman kemudian melakukan kesepakatan lisan dengan Bintang, pemilik lahan di Desa Mosiko, untuk mengizinkan dilakukannya penambangan ore nikel di lahannya dengan imbalan hasil $1 per tongkang pengapalan ore. Pada saat bulan Desember tahun 2020, kemudian PT MBM mulai melakukan kegiatan penambangan di lahan milik Bintang menggunakan itu 1 unit ekskavator yang disewa dari pihak ketiga bernama Kaswadi. Setelah menerima teguran dari manajemen PT KTR, Sukarman itu menghentikan kegiatannya sementara. Nah, hingga kemudian pada awal Januari tahun 2021, itu Sukarman kembali berkomunikasi dengan Andi Ardian yang berstatus sebagai salah satu direktur di PT KTR sekaligus kuasa direktur untuk melanjutkan kegiatan penambangan. Nah, Andi Ardian ini kemudian mengeluarkan surat perintah kerja atau SPK dengan nomor 007-SPK-KTR-MBM-1 tahun 2021. Itu tertanggal 7 Januari tahun 2021. Nah, berdasarkan SPK inilah Sukarman itu kembali melakukan kegiatan penambangan ore nikel di Desa Mosiku pada 15 Januari tahun 2021. Nah, Andi Andrian kemudian mencabut SPK tersebut setelah mengetahui bahwa PT MBM tidak memiliki IUGP. Meskipun demikian, Sukarman itu masih terus-menerus melakukan kegiatan penambangan itu di lokasi yang sama. Nah, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari tahun 2021 sekitar pukul 12 siang, tim Direktorat Reses Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara melakukan pengecekan di Desa Mosiko dan menemukan bukaan tambang, 2 tumpukan ore nikel, serta 1 unit ekskavator yang terparkir di sekitar bukaan tambang. Nah, berdasarkan pengambilan titik koordinat yang kemudian diploting ke dalam peta kompilasi IUP, lokasi penambangan terbukti berada di dalam wilayah IUP PT KTR.
yaitu IUP nomor 540/141 tahun 2011. Berdasarkan database Ditjen Minerba ESDM Republik Indonesia, PT MBM itu terkonfirmasi tidak memiliki IUP maupun IUGP. Nah, dari sinilah perkara pidana ini kemudian bergulir. Dalam proses peradilan dan amar putusan, Suparman itu didakwa oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 158 junto pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Nah, di sini perlu dicatat bahwa di era temporer atau di era sekarang itu Undang-Undang Minerba kembali mengalami perubahan keempat, yakni dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Nah, penuntut umum di sini menuntut Suparman dipidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda 1 miliar rupiah subsidiar kurungan 6 bulan. Dan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lasasua yang terdiri dari Nugroho Prasetyo Hendro selaku Hakim Ketua, lalu kemudian ada Rangki Adiwangsa Yusron dan Muhammad Mirza Damayo selaku Hakim Anggota, per tanggal 29 September tahun 2021 itu menjatuhkan putusan yang menyatakan Suparman itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin. Nah, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah 3 miliar rupiah subsidiar kurungan 6 bulan atau itu lebih berat dari tuntutan oleh penuntut umum. Sehingga hemat saya, menurut penilaian saya, apabila teori identifikasi itu diterapkan dengan benar, kesimpulannya harus berlapis karena Suparman adalah directing mind dari PT MBM. Maka yang pertama, Suparman itu dapat dipidana sebagai pribadi atas perbuatannya. Nah, dan secara simultan yang kedua itu dari PT MBM dapat dipidana pula karena perbuatan Suparman adalah perbuatan korporasi. Nah, Perma nomor 13 tahun 2016 pasal 19 ayat 1 itu secara tegas memungkinkan keduanya dituntut dalam satu berkas atau berkas terpisah, sedangkan penuntut umum di sini memilih opsi yang paling sempit, yakni hanya mendakwa Suparman sendirian dan melepaskan korporasinya dari jangkauan hukum. Kemudian yang kedua ada doktrin vicarious liability. Dalam vicarious liability ini atau biasa yang disebut sebagai tanggung jawab pengganti, dalam hukum pidana korporasi itu menempatkan korporasi sebagai majikan atau employer yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan atau agennya dalam rangka dan untuk kepentingan pekerjaan mereka. Berbeda dari teori identifikasi tadi yang terbatas pada directing mind. Sedangkan vicarious liability ini berpotensi itu lebih luas karena mencakup tindakan siapapun yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan korporasi. Jadi dalam perkara ini terdapat setidaknya ada 3 fakta yang secara kuat mendukung penerapan vicarious liability ini terhadap PT MBM. Yang pertama itu seluruh kegiatan penambangan dilakukan menggunakan nama, stempel, dan struktur formal dari PT MBM sendiri, serta perjanjian sewa menyewa ekskavator mencantumkan Suparman sebagai direktur utama PT MBM, bukan sebagai pribadi. Yang kedua itu ada aktivitas penambangan yang dicatat dalam pembukuan keuangan PT MBM. Dan terakhir yang ketiga ada PT MBM sendiri adalah badan usaha yang sejak awal didirikan untuk tujuan penambangan ore nikel, sehingga kegiatan yang dilakukan Suparman adalah kegiatan inti bisnis korporasi, bukan kegiatan pribadi di luar lingkup perusahaan. Yang ketiga, kita pasti mengenal dengan istilah doktrin strict liability. Kenapa relevan? Karena dalam perkara ini terletak pada kemungkinan menjerat PT MBM sebagai korporasi ketika apabila pendekatan ini diadopsi. Tidak perlu dibuktikan bahwa PT MBM itu bermaksud melakukan penambangan ilegal. Jadi cukup dibuktikan bahwa penambangan sudah terjadi dalam lingkup dan untuk kepentingan PT MBM itu sendiri tanpa izin. Nah, faktanya sudah jelas di putusan tertera bahwa tidak ada IUP dan tidak ada IUGP yang dapat ditunjukkan oleh PT MBM. Perlu ditekankan terlebih dahulu, IUP dan IUGP ini merupakan tanda pemberian izin berusaha sebagaimana amanat daripada pasal 35 ayat 3 huruf A dan huruf H Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sendiri itu relevan dengan tahun kasus yang terjadi, yakni pada tahun 2021. Yang terakhir ada doktrin corporate culture model.
Nah, apabila corporate virtual model ini diterapkan terhadap PT MBM, hasilnya itu sangat jelas. Itu PT MBM didirikan pada Maret tahun 2020 dengan tujuan bergerak di bidang penambangan ore nikel. Nah, namun sejak awal pendiriannya hingga saat tertangkap tangan pada Januari tahun 2021, PT MBM tidak pernah memiliki IUP atau IUGP sebagaimana sudah disebutkan di sesi sebelumnya. Nah, dua izin yang secara hukum adalah prasyarat mutlak untuk beroperasi ini bukan sekadar kelalaian individual Sukarman sendiri, namun kondisi struktural korporasi yang diketahui oleh seluruh organ perusahaan. Artinya ini sudah diketahui secara langsung sejak perusahaan ini muncul seperti itu. Nah, Komisaris Utama Abdul Aman Ega sendiri itu mengakui di persidangan berdasarkan sumber dari putusan yang saya baca itu bahwa sepengetahuan saya PT Mega Buana Mineral tidak memiliki IUP yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat. Selanjutnya kita memasuki sesi kajian terhadap dakwaan daripada penuntut umum. Jadi setidaknya di sini terdapat 5 kekeliruan atau kelalaian sistematis dalam konstruksi dakwaan penuntut umum yang perlu ditelaah satu persatu. Yakni yang pertama itu ada yang pertama sudah pasti korporasi tidak didakwa. Pada pasal 163 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan minerba itu memungkinkan badan hukum untuk dipidana di samping pengurusnya. Kemudian Perma Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 19 Ayat 1 itu mengatur mekanisme penuntutan terhadap korporasi baik dalam satu berkas maupun berkas terpisah dari pengurusnya. Yang kedua ada direktur lain dan komisaris utama itu tidak diinvestigasi. Nah, dalam PT MBM itu memiliki 2 direktur selain Sukarman seperti yang sudah disebutkan di awal-awal tadi, yaitu ada Haji Aris dan Yusto Napa serta komisaris utama Abdul Aman Ega. Dalam pasal 163 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu menyebut pengurusnya secara jamak, bukan hanya direktur utamanya. Dalam pasal 1 angka 10 Perma Nomor 13 Tahun 2016 pengurus itu didefinisikan sebagai mencakup mereka yang melaksanakan pengendalian atau menentukan kebijakan korporasi baik berdasarkan arahan anggaran dasar maupun perjanjian lain. Yang ketiga itu dari awal sampai akhir putusan identitas pemodal itu tidak diungkap. Nah, Sukarman di sini mengakui bahwa modal untuk kegiatan penambangan berasal dari teman dan perjanjian bagi hasil yang dilakukan atas nama pribadi. Fakta ini adalah petunjuk kuat tentang adanya pihak lain yang secara ekonomis mengendalikan kegiatan. Sedangkan dalam pasal 116 Undang-Undang PPLH yang meskipun tidak diterapkan dalam perkara ini dapat dijadikan referensi konseptual bahwa pihak yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana adalah subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Jadi pertanyaannya di sini adalah siapa teman yang dimaksud oleh Sukarman di sini? Apakah ia juga pemegang saham daripada PT MBM yang belum teridentifikasi? Nah, sebenarnya pertanyaan ini tidak ada jawabannya dalam berkas perkara. Kemudian yang nomor 4, peran pihak PT KTR itu tidak ditelaah sama sekali. Saksi Zulkifli, beliau itu mengakui bahwa ia mengetahui PT MBM tidak memiliki IUGP, namun tetap melanjutkan diskusi kerjasama dan memberikan contoh draft perjanjian. Lalu yang terakhir ada dakwaan tunggal tanpa pasal alternatif. Jadi di sini penuntut umum hanya mengajukan dakwaan tunggal berdasarkan pasal 158 Junto, pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Padahal kegiatan penambangan yang dilakukan PT MBM ini di dalam kawasan yang merupakan WIUP, pihak lain tanpa izin ini juga berpotensi dianalisis dari perspektif Undang-Undang PPLH, terutama mengingat bahwa penambangan ilegal berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Benar begitu kan? Apabila dakwaan disusun secara berlapis dengan menyertakan pasal-pasal di dalam Undang-Undang PPLH, instrumen pasal 116 Undang-Undang PPLH seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yang jauh lebih progresif itu bisa diaktifkan, memungkinkan penjangkauan terhadap pemberi perintah dan pemimpin kegiatan tersebut. Selanjutnya kita memasuki bagian kajian terhadap putusan hakimnya. Nah, di sini kan hakim dalam pertimbangannya itu menyatakan bahwa seharusnya ada pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, dalam hal ini PT Mega Buana Mineral, sehingga dari aspek kepastian hukum yang berkeadilan, PT Mega Buana Mineral ini
dapat dijadikan sebagai tersangka lain atau terdakwa lainnya dalam pemeriksaan berkas pidana yang terpisah. Sedangkan hakim itu memerintahkan agar dokumen-dokumen tersebut PTNBM itu tetap terlampir dalam berkas perkara ini guna memudahkan penyidikan dan penuntutan terhadap PTNBM di kemudian hari. Setelah hakim mengetahui bahwa PTNBM seharusnya turut dipidana, kenapa hakim tidak mengambil langkah yang lebih aktif, misalnya melalui mekanisme rekomendasi formal seperti itu kepada penyidik atau penuntut umum? Karena dalam simulasi, maksudnya dalam praktik peradilan pidana itu sebenarnya hakim di sini sifatnya itu bebas dan dia bisa aktif seperti itu. Nah, dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menganut sistem inquisitor itu, hakim memang tidak berwenang secara ex officio mendakwa pihak yang tidak ada dalam berkas perkara. Namun demikian, signaling hakim dalam putusan ini meskipun terbatas pada pertanyaan tertulis dalam pertimbangan, itu ia merupakan presiden di mana ia menjadi rekam jejak atau paper trail bahwa korporasinya diakui turut bertanggung jawab namun lolos secara prosedural karena ketidaklengkapan dakwaan. Kemudian dari sisi pemidanaan yang terakhir, denda sebesar 3 miliar itu yang dijatuhkan oleh hakim meskipun lebih tinggi daripada tuntutan penuntut umum yang kira-kira hanya setara sekitar 3% dari ancaman maksimum denda sebesar 100 miliar rupiah sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undang 3 tahun 2020. Tapi di sini tidak ada pidana tambahan yang dijatuhkan, misalnya kewajiban memulihkan lingkungan yang terdampak oleh kegiatan penambangan ilegal tersebut sebagaimana lazim dalam perkara tindak pidana sumber daya alam. Kemudian kita memasuki ke tahapan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, di situ kan menyatakan bahwa pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi itu dikenakan terhadap setidaknya 5. Yakni yang pertama itu korporasi itu sendiri, yang kedua ada pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, yang ketiga itu ada pemberi perintah, yang keempat ada pemegang kendali, dan yang terakhir ada beneficial owner atau pemilik manfaat korporasi. Dengan melapisi kelima subjek ini terhadap fakta perkara PTNBM tersebut, tergambarlah betapa sempitnya dakwaan tahun 2021 kemarin dibandingkan dengan apa yang seharusnya dimungkinkan oleh hukum baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Yang pertama kita bahas dari sisi korporasinya terlebih dahulu, yakni ada PTNBM. Jadi berdasarkan pasal 47 junto pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, PTNBM di sini sebagai korporasi yang memperoleh manfaat dari tindak pidana seharusnya itu dapat langsung didakwa, dan ini yang paling jelas tidak dilakukan oleh penuntut umum. Yang kedua ada pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional. Di sini tidak hanya Sukarman tetapi juga Haji Aris, Yusto Napa sebagai direktur, Abdul Aman Ega sebagai komisaris utama itu memenuhi kriteria pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur PTNBM. Nah, penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu mengacu pada pengurus yang nyata-nyata memiliki kewenangan dan atau kekuasaan untuk menentukan kebijakan korporasi. Dalam kerangka hukum terbaru ini, klaim saya tentang klaim saya tidak tahu dari komisaris utama yang juga berstatus PNS di Dinas Kehutanan tersebut akan jauh lebih sulit diterima sebagai alasan pembenar. Kemudian yang ketiga ada pemberi perintah. Di sini tadi disebutkan teman pemodal yang tidak pernah teridentifikasi dalam perkara ini adalah kandidat utama dalam subjek pasal ini. Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu memungkinkan dakwaan terhadap siapapun yang memberi perintah kepada organ korporasi untuk melakukan tindak pidana. Bahkan jika orang tersebut bukan bagian dari struktur formal daripada korporasi. Yang keempat ada pemegang kendali, di mana pemegang 77% saham PTNBM yang tidak pernah terungkap dalam persidangan juga berpotensi masuk dalam kategori ini. Konsep pemegang kendali itu tidak selalu identik dengan pemegang saham mayoritas. Ia bisa merujuk pada siapapun yang secara faktual mengendalikan arah kebijakan korporasi, termasuk melalui mekanisme informal seperti berbagi hasil. Yang terakhir ada istilah beneficial owner,
yang merupakan konsep terbaru, paling baru dan paling kuat dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jadi beneficial owner di sini adalah pihak yang memperoleh manfaat ekonomis terbesar dari keberadaan dan kegiatan korporasi. Meskipun namanya itu tidak tercatat secara formal sebagai pengurus maupun pemegang saham. Kalau kita telah dalam konteks PTMBM ini, ada dua kandidat kuat, yakni ada pertama, itu tadi si teman pemodal yang disebutkan oleh Suparman di persidangan. Lalu yang kedua, ada Abdul Aman Ega sebagai PNS yang sebenarnya dilarang memiliki saham di perusahaan swasta, tetapi nyata-nyata terlibat dalam pengembangan PTMBM sendiri. Baik, kita akan memasuki sesi terakhir, yakni hasil analisis putusan nomor 170 garing pidana B garing LH garing 2021 garing PT Kendari. Di sini setidaknya terdapat satu kontribusi substantif yang diberikan oleh pengadilan tinggi, yakni adalah pembalikan status barang bukti eksavator. Di sini Caterpillar tipe 320 GC milik Kaswandi. Nah, PN Lasasua itu mengembalikan eksavator tersebut kepada Kaswandi dengan pertimbangan bahwa ia adalah pemberi sewa yang beritikat baik. Sedangkan di pengadilan tinggi itu membatalkan pertimbangan ini dan menyatakan eksavator dirampas untuk negara dengan dua alasan. Yang pertama, Kaswandi itu seharusnya memperlihatkan sifat kehati-hatian dan ketelitian untuk memverifikasi apakah pihak penyewa memiliki izin sebelum menyewakan alat beratnya. Yang kedua, ada Kaswandi sendiri tidak memiliki izin usaha untuk bergerak di bidang penyewaan alat berat. Pertimbangan ini secara implisit itu menerapkan suatu standar due diligence kepada pihak ketiga yang terlibat dalam rantai aktivitas penambangan. Meskipun pengadilan tinggi tidak merumuskan secara langsung dalam bahasa doktrin demikian seperti itu. Kemudian pengadilan tinggi tanpa merujuk teori apapun sesungguhnya sedang mengembangkan norma bahwa keterlibatan dalam ekosistem pertambangan sekecil apapun itu menuntut verifikasi legalitas tentunya dari seluruh pihak dalam rantai tersebut. Jadi apabila prinsip ini dikembangkan lebih lanjut, ia berpotensi menjadi dasar untuk menjerat pihak-pihak yang memfasilitasi penambangan ilegal secara tidak langsung. Di sini adalah bisa dibilang suatu dimensi yang belum terjangkau oleh pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 secara tersurat. Sedikit lagi saya tambahkan bahwa putusan banding ini memperlihatkan sebenarnya keterbatasan struktural mekanisme banding dalam perkara pidana korporasi di Indonesia. Ya, namun memang begitulah wewenangnya yang terbatas. Pengadilan tinggi sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana Indonesia itu hanya dapat memeriksa apa yang telah ada dalam berkas perkara. Jadi ia tidak dapat membuka dakwaan baru, menarik tersangka baru, atau memperbaiki kekeliruan yang sesungguhnya terjadi di hulu, yaitu pada saat penuntut umum itu menyusun surat dakwaan tunggal yang hanya menyasar Suparman sebagai individu. Jadi akibatnya seluruh argumen substansial terdakwa tentang keterlibatan PT KTR dan kegagalan penyidik untuk menginvestigasi pihak-pihak lain itu tidak dapat mendapat jawaban yuridis yang memadai dari pengadilan tinggi.